Alladzi khalaqal mauta, jumpa lagi kalimat mati. Allah Ta'ala itulah yang menciptakan mauta, mati, wal hayata, dan hidup. Untuk apa ini dilakukan oleh Allah, dibuat oleh Allah? Tidak sia-sia Bapak Ibu. Hari ini kita hidup, Allah sedang menonton, memonitor, melihat, meneliti bahwa siapa di antara umat ataupun yang bernama manusia ini, ayyuhum ahsanu amala, siapa di antara kita ini yang paling baik amalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina ila shiratal mustaqim. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat, yang mulia Bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua kami, wabil khusus yang hadir pada subuh yang penuh dengan keberkahan ini, semoga Allah curahkan kita keberkahan, kekuatan, keistiqomahan sampai akhir hayat kita, sehingga asbab kerahaman ini Allah wafatkan kita semua husnul khatimah dan berkumpul di dalam surga bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, apa kabar saudara ini semua? Sehat-sehat ya? Alhamdulillah. Dalam penyampaian ini nanti Bapak Ibu, yang pertama tentu kalau ada kesalahan tolong dimaafkan. Yang kedua, tausiah ini tak seperti biasanya, suara Ustaz sedang tidak bagus, jadi maksudnya tidak terlalu jelas dalam penyampaian ini nanti. Mana tahu ada yang kurang jelas Bapak Ibu dengarkan, tolong nanti Bapak Ibu tanyakan supaya tidak salah pemahaman, apalagi salah dalam mengamalkan. Kajian subuh kita pada yang barokah ini ada sebanyak 3 Bapak Ibu. Kita ambil dasar kajiannya dalam surah Al-Baqarah ayat 28. Ayat ini populer dan sering dibaca oleh imam kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Shadaqallahul azim. Kaifa, bagaimana, kata Allah, bagaimana orang-orang ini takfuruna billah, masih bisa dia menentang Allah. Bagaimana manusia ini masih bisa membangkang aturan-aturan Allah. Bagaimana dan apa alasan manusia ini bisa dia melanggar aturan-aturan Allah. Sementara wa kuntum amwatan, dulu kamu itu, kata Allah Ta'ala, wa kuntum amwatan fa ahyaakum, dari kamu tak ada, kata Allah. Artinya belum lagi ada kita ditentukan, ditetapkan apakah kita akan hidup lahir di dunia ini. Di alam ruh dulu tak jelas apakah kita takdirnya lahir atau tidak. Sebahagian tak Allah izinkan, baru saja hanya beberapa bulan dicek ke rumah sakit, kata dokter insya Allah janinnya sehat.
2, 3, 4 bulan setelah dicek, maka kemudian hilang begitu saja. Ada lagi yang lahir prematur, baru 1 jam, 2 jam, bahkan ada yang sampai 2 detik lahir ke dunia, tak ada bernapas. Tak kalian pikirkan itu kata Allah, wa kuntum amwatan, dulu kalian tak ada, fa ahyakum, maka aku hidupkan, lahirlah kita ke dunia. Inilah Bapak Ibu sekarang. Jangan lalai, jangan lupa, setelah kau tak ada dulu, sekarang sudah ku adakan, ku hidupkan kata Allah. Apakah hanya sekedar begitu saja? Lahir, hidup, habis itu mati, selesai perkara? Ya? Ada maksud dan tujuan kata Allah. Wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumitukum, kemudian kau akan hidup besok. Tsumma yuhyikum, setelah tadi itu kamu tidak ada menjadi ada, kemudian hidup hari ini. Tsumma yuhyikum, kemudian hidup lagi nanti kembali. Wa ilaihi turja'un. Ingat baik-baik, kita semua ini ada satu kepastian, yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun kita Bapak Ibu hari ini, dan ini kita semua yakin, begitu banyak orang yang sudah kita hantarkan, datuk, nenek, ayah, oma, andai tolak, jiran, tetangga, semenjak Bapak lahir ke dunia ini menyaksikan orang yang meninggal dunia. Sampai hari ini mereka tidak ada yang kembali lagi ke dunia ini. Apa sebab? Karena ayat yang menjelaskan fase-fase perjalanan hidup. Dulu tak ada, menjadi ada. Setelah Allah hidupkan, Allah matikan. Setelah dimatikan, siap-siap. Wa ilaihi turja'un, dan kepada Allah kalian akan berhadapan, kembali dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa yang akan bisa dipersiapkan membawa bekal ini menghadap Allah? Kalau yakin nyawa mati diriawan Bapak Ibu, tak usah lagi banyak kita dipertikam, tak usah diperrumit, dipersulit hidup ini lagi. Pastikan supaya ada bekal yang membawa besok menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa bekal nomor 1? Itu yang ada dalam surah Tabarak Al-Mulk ayat 2. Ini target dari sekian banyak target Bapak Ibu. Alladzi khalaqal mauta, jumpa lagi kalimat mati. Allah Ta'ala itulah yang menciptakan mauta, mati, wal hayata, dan hidup. Untuk apa ini dilakukan oleh Allah, dibuat oleh Allah? Tidak sia-sia Bapak Ibu. Hari ini kita hidup, Allah sedang menonton, memonitor, melihat, meneliti bahwa siapa di antara umat ataupun yang bernama manusia ini, ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kita ini yang paling baik amalnya. Apa Pak Ustaz barometer amal yang baik itu? Yang pertama tentu adalah iman. Jadi kalau orang yang tak beriman itu dia berbuat baik pun dalam pandangan agama Islam itu tak baik. Dia hanya berbuat kebajikan, kata orang sebelah. Jadi orang yang berbuat baik supaya dia menjadi amal soleh harus beriman dia. Setelah dia beriman, apa parameter ukuran disebut ayyukum ahsanu amala, amal yang baik ini? Bapak Ibu, setelah dia beriman, ada ilmu di dalam amal itu, muncullah namanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ditinggalkan itu Bapak Ibu, karena banyak amal di dunia ini kelakuan kita nampaknya wujudnya akhirat, padahal dia dunia. Ada yang amal itu bentuknya dunia, tapi alhamdulillah dia berbuah menjadi akhirat. Banyak Bapak Ibu, mengantar anak sekolah, mengantar anak-anak kita itu ke sekolah, itu nampak amal dunia itu Bapak Ibu. Karena mayoritas memang kehidupannya begitu. Sekian umurnya PAUD, sekian umurnya TK, sekian umurnya lanjut terus sampai SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi. Mengantar anak ke sekolah itu nampak amal dunia, tapi kewajiban yang mengukurkan kita supaya anak ini menjadi
menjadi menuai amal akhirat. Solat ke masjid nampak amal akhirat, tapi kalau sampai niat solat ke masjid itu tak ikhlas, jadi amal dunia. Ceramah ini pun kalau yang diharapkan hanya dunia, maka ini biarpun nampak kalimatnya wujudnya akhirat, bisa bernilai dunia. Jadi jangan terpeleset Bapak Ibu. Setelah beriman tadi, pastikan di dalamnya ada ilmu, maka nanti berbuat yang ikhlas. Dan yang terpenting dalam hadis Nabi, barometer ukuran orang yang ingin memperbaiki amalnya disebut dengan amal yang baik. Ahabbul a'mal ilallah adawamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai Allah itu kata Nabi Bapak Ibu adalah amal yang sedikit tapi terus-menerus berkesinambungan, berkelanjutan. Konekkan dengan hadis Nabi. Kenapa Nabi sebutkan orang-orang yang ketika kau lihat dia mondar-mandir ke masjid, Fasyhadu bil iman, saksikan dia orang beriman. Apakah Bapak Ibu kalimat hadis itu hanya sekilas kau tengok ada orang yang sekali-sekali ke masjid, itu orang beriman itu? Tidak begitu Bapak Ibu. Yang dinilai Nabi itu saksikan orang itu beriman, salah satu barometernya dia mengamalkan sesuatu amalan yang rutin. Apa amalan rutin dalam hadis itu? Apabila kau melihat orang yang mondar-mandir, berarti istiqomah di Bapak Ibu, orang yang selalu datang, orang yang pulang pergi, orang yang setiap waktu asal dipanggil dia mondar-mandir terus ke masjid, saksikan itu orang beriman kata Nabi. Salah satu ukuran kita ini menunjukkan kita ini membaikkan amal, memperbaiki amal Bapak Ibu, ada keistiqomahan dalam amal-amal soleh yang kita lakukan. Tahajud itu Bapak Ibu, kalau sekali-sekalinya ringannya itu Bapak Ibu. Ke masjid ini solat berjamaah, kalau hanya sekali-sekalinya, tidak ada sulitnya itu Bapak Ibu. Yang sulit itu kapan? Ketika muncul rutinitas dan menjadi keistiqomahan, mencapai itu Bapak Ibu luar biasa. Baca Quran kalau sekalinya setahun bulan Ramadan, tak ada sulitnya Bapak Ibu. Tapi membaca Quran 5 ayat setiap habis sholat fardu itu perlu perjuangan berat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka yang dinilai barometer ahsanul amala itu adalah keistiqomahan dalam memperbuat amal itu. Contoh terakhir saya buat begini Bapak Ibu. Kenapa Allah firmankan dalam ayatnya tentang sholat? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Guru-guru kita yang mengaji bahasa Arab pasti mereka paham kalimatnya. Kenapa Allah gunakan kalimat tanha di situ? Sementara tanha itu adalah fi'il mudhari. Sifat dari fi'il mudhari itu menunjukkan masa sekarang dan masa yang akan datang. Kalau fi'il madi, masa yang sudah lampau, lewat. Kalau fi'il amar, dia perintah. Kenapa harus tanha? Kenapa tidak Allah buat dia fi'il madi, fi'il amar? Karena Allah tahu bahwa sesungguhnya solat itu dapat mencegah. Tanha itu artinya mencegah perbuatan keji munkar. Artinya orang yang solat hari ini, dia bisa saja hari ini juga dia menjadi orang baik dulu. Tapi kebiasaannya orang yang sholat baru-baru setahun terakhir ini, peluang dia menjadi baik itu bukan sekarang, tapi bisa jadi di masa yang akan datang. Apa makna kalimat itu? Dilihat Allah dulu keseriusan dan keistiqomahan. Jadi kalau ada orang sholat hari ini baru setahun memulai, tidak baik-baik juga, itu tidak apa-apa Bapak Ibu, karena itu proses. Jangan dibalik kalimatnya. Percuma kau sholat padahal kau masih ngatain orang. Tak betul. Sholatlah jalan terus, karena tidak tahu kita sholat yang keberapa baru bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Ini sekarang banyak diperlihatkan orang begitu. Percuma kau sholat rajin ke masjid, tapi kan nyakitin orang kau jalan terus juga. Percuma kau sholat ke masjid, padahal sama tetangga kau tak terus sapa.
percuma kau solat ke masjid, aurat kadang terbuka. Solatlah jalan terus, karena kalimat Qur'annya tanha. Bisa dengan solat itu mencegah perbuatan kejemukan, bisa hari ini dan dia bisa masa yang akan datang sebelum kau meninggal. Jadi orang baik besok, Pak. Jadi barometer amalan itu disebut ahsan amalan, ada di dalamnya keistiqomahan. Ini nomor satu. Perjuangkanlah di Bapak Ibu, termasuk Ustaz, bagaimana amal itu supaya bisa istiqomah. Kisi-kisinya banyak. Salah satunya mencari kawan yang lebih soleh, yang lebih baik dari kita. Pegang tangannya erat-erat, berkawan dengan dia, makin baik kita, akrablah sama dia Bapak Ibu. Kalau bahasakan orang Medannya, korban-korban kita sikit harta itu traktir kawan seperti ini, tidak apa-apalah Bapak Ibu. Ajak dia makan bakso, ajak dia makan sate, ajak dia sarapan. Asal mau dia berkawan saja dengan kita, makin baik kita. Inilah kawan yang bukan hanya di dunia, inilah kawan besok yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalilnya dalam surah Az-Zukhruf yang sering kita baca, Al-akhillahu yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Di saat itu orang-orang sedang bergaduh berantem, saling tuduh menuduh menyalahkan. Orang bertakwa yang beramal soleh di dunia ini melakukan kebaikan, di akhirat besok mereka akan saling tanya menanyakan di hadapan Allah. Mana kawanku yang sholat subuh dulu di dunia bagus salam? Mana kawanku majelis taklim? Mana kawanku yang sarapan dulu asal azan berkumandangkan ke masjid sama-sama? Semua orang Bapak Ibu akan menanyakan masing-masing temannya waktu di dunia ini. Itu satu. Yang kedua adalah hadis riwayat Imam Muslim, populer hadisnya. Kalau yakinnya kita akan mati Bapak Ibu, jangan lalai, siapkan yang 3 perkara ini. Apa itu? Idza matal insan iqata amaluhu illa min salas, shadaqatin jariyatin aw ilmin yantafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu. Apa yang 3 ini populernya? Sedekah jariyah. Kalau dipikir-pikir Bapak Ibu, mana lebih banyak kita punya tabungan dibandingkan dengan sedekah kita? Hari ini kita meninggal, tabungan itu akan dibagi oleh ahli waris kita. Lalu infak sedekah itu, itulah sebenarnya harta kita. Tapi karena Bapak Ibu harus pahami dalam ilmu tauhid, kenapa Pak Ustaz iman ini bisa lemah bisa naik? Dia naik karena taat, dia lemah karena maksiat. Lalu kalau dibuat kiri dan kanan Bapak Ibu, timbangannya begini. Kalau iman ini adalah tunggangannya akal, tapi kalau nanti nafsu ini tunggangannya adalah setan. Jadi kiri dan kanan ini macam timbangan. Bisa dia sejajar, baik pun tidak, buruk pun tidak. Di saat nanti iman ini naik, berarti dia ada dalamnya ketaatan. Di saat nanti iman ini menurun, pasti yang naik itu adalah nafsu dan setan. Artinya Bapak Ibu, bahwa dalam hidup kita ini perlu kita yakini banyak hal-hal yang akan kita sudah pasti bawa, tapi gara-gara nafsu ini lebih kuat, dia berbisik ke pangkal telinga kita. Apa iya kalau kau sedekah besok kau bawa? Jangan-jangan nanti kau persiapkan sedekah itu pun tak kau bawa juga. Keraguan itu muncul, itu disebabkan karena banyak amal-amal yang terlalaikan. Sedekah jariyah siapkanlah. Sering dibahas guru kita, ilmu yang bermanfaat sebisa mungkin ajarkanlah. Yang terpenting yang Ustaz komentari hari ini nomor 3 ini, awaladin sholihin yad'una, awaladun sholihun yad'ulahu. Kalimat walad di situ artinya anak, itu bukanlah isim makrifah, tapi dia adalah isim nakirah. Kenapa dia menjadi isim nakirah? Rupanya tidaklah anak kandung harus mendoakan orang tua baru sampai, tapi walad di situ adalah anak-anak siapapun di dunia ini yang pernah dia beriman, meninggal dia, maka tadi imam kita berdoa, walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Baik yang ada aliran darah Pak Imam dengan orang Payakumbuh atau orang Medan,
ataupun tidak, itu tak jadi masalah. Doa orang baik di dunia ini sampai kiamat, dalilnya adalah kalimat walad karena isim nakirah menunjukkan umum. Maka dimanapun orang yang beriman itu meninggal, didoakan dari manapun di dunia ini, sampai itulah anak soleh itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi pastikan diri awal ini meninggal dalam keadaan beriman, supaya dapat kiriman dari orang-orang soleh di atas dunia ini. Terakhir Bapak Ibu yang ketiga, apa bekalnya? Banyak-banyakkan berdoa, seperti nanti kalau berbeda lafaznya tidak apa-apa, tapi yang jelas doakan supaya kita meninggal husnul khotimah. Hadisnya, man kana akhir kalamihi, siapa saja kata Nabi yang akhir ucapannya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, dakhalal jannah, pasti dia akan masuk surga. Apa maknanya? Hadis Bapak Ibu beramal, sering-sering minta sama Allah. Kalau mau bahasa Arabnya silakan, tak pandai bahasa Arabnya berbahasa Indonesia. Yang penting Bapak paham, Ibu paham apa yang Bapak Ibu minta sama Allah. Allahumma khtim alaina bi husnil khatimah. Ya Allah, jadikan akhir dari kehidupan ini husnul khatimah. Husnul, jumpa lagi kalimat ahsan, hasan. Di atas dari kebaikan itu berjumpa dengan ayat kedua dari surah Al-A'raf, surah Al-Mulk, ahsan amala, husnul khatimah. Dasarnya semua kebaikan puncak itu adalah hasan, tidak ada di atas nilai kebaik. Artinya, jadikan akhir kehidupan ini ya Allah akhir dari yang baik, wala taj'al, dan jangan jadikan ya Allah akhir kehidupan ini su'il khatimah, dengan su, jahat, buruk, kematian akhir daripada yang tidak baik. Minta ini sama Allah. Jadi kaji kita subuh ini ada 3. Lakukanlah sesuatu amal yang membuat bisa kita menjadi istiqomah, berjuangkan. Kemudian yang kedua, hadis Nabi riwayat Imam Muslim, 3 hal yang kita siapkan: sedekah jariyah, ilmu yang diajarkan, dan kemudian juga anak-anak yang soleh mendoakan kita. Yang terakhir, minta sama Allah supaya kita meninggal husnul khatimah. 3 perkara inilah Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Tentu dalam penyampaian pasti ada kesalahan, keterbatasan ilmu, kebodohan kami. Tolong Bapak Ibu maafkan, izinkan Ustaz dunia dan akhirat. Maaf Bapak Ibu. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita tutup dengan doa.